10 tahun yang lalu, seorang pemuda Korea menemukan 3 makhluk tak dikenal sedang melakukan semacam ritual terhadap seseorang di dataran tinggi Qingzhang. Setelah pemuda itu menemukan mereka berlari menuju tepi dan menghilang tanpa jejak. Sementara orang yang ada di tanah sudah terbakar hingga hanya tersisa abu. Kembali ke Korea, demi mengungkap kebenaran, ia mulai mengumpulkan berbagai informasi terkait dari seluruh dunia. Perlahan-lahan, ia mengetahui bahwa makhluk-makhluk tak dikenal itu adalah utusan dari neraka dan hanya orang-orang yang sangat jahatlah yang akan diburu oleh mereka. Setelah itu, ia mendirikan gereja kebenaran baru, menyebarkan keberadaan Tuhan kepada masyarakat dan memperingatkan orang-orang untuk tidak melakukan kejahatan. Meskipun usahanya berhasil menarik sejumlah pengikut, sebagian besar orang tetap menjadi ateis. Hingga pada suatu hari, utusan neraka muncul di Korea. Di siang bolong, seorang pria tiba-tiba dibakar hidup-hidup hingga mati. Saat itulah, kepanikan mulai melanda masyarakat. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Ah Jin menerima ramalan kematian. 5 hari lagi adalah hari kematiannya. Kali ini, media memberikan perhatian besar dan menyiarkan seluruh prosesnya secara langsung. Namun Ah Jin tetap tidak percaya. Di hadapan seluruh rakyat, Ah Jin dibakar menjadi abu oleh utusan neraka. Lalu mereka kembali menghilang begitu saja. Pada saat itulah, orang-orang akhirnya sadar dan mempercayai keberadaan yang nyata itu. Semua orang pun berlutut dan berdoa. Sementara gereja kebenaran baru yang dipimpin Ketua Liu langsung menjadi kepercayaan tertinggi di seluruh dunia. Namun, rakyat di negara tertentu sangat fanatik, tidak mengizinkan keraguan. Seorang profesor hanya mengucapkan satu kalimat adil, langsung diseret keluar dan dipukuli oleh para pengikut. Seorang pengacara wanita hanya karena tidak berlutut di tempat kejadian. Kantornya dirusak, stafnya pun dipukuli hingga babak belur, dan nasib ibunya lebih tragis. Ibunya dipukul keras oleh orang gila hingga tewas. Saat itu orang-orang semakin kehilangan akal. Bahkan polisi pun tidak mereka takuti. Laoma pernah menembak utusan neraka di tempat kejadian. Setelah itu putrinya menghilang. Ia sangat ingin menyelamatkan putrinya, namun justru dipukuli habis-habisan oleh para pengikut. Di saat kritis, telepon dari Ketua Liu menyelamatkan nyawa Laoma. Laoma pun pergi ke panti asuhan yang sudah terbengkalai untuk memaksa mereka memberitahu keberadaan putrinya. Namun saat itu Ketua Liu justru memberitahunya sebuah rahasia besar. Ternyata 20 tahun yang lalu, dia sudah menerima ramalan kematian dan waktunya adalah malam ini. Selama bertahun-tahun, dia terus menyembunyikan kebenaran ini. Para utusan neraka itu sama sekali bukan menegakkan keadilan, mereka juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Mereka hanya memilih korban secara acak. Karena itu, dia menggunakan propaganda tentang keberadaan Tuhan untuk menutupi rahasia ini. Begitu kebohongan ini terbongkar, dunia akan kacau balau dan semua orang akan hidup dalam ketakutan. Tak lama kemudian, hari kematian besar pun tiba. Para utusan neraka datang seperti yang dijanjikan, diiringi jeritan kesakitan. Ketua Liu pun lenyap tanpa jejak. Namun cerita ini tidak berhenti dengan kematiannya. Sebuah konspirasi yang lebih besar akan segera datang.